Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Zikriah dengan nomor induk mahasiswa 22811300857 dari kelas A18 Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Saibar Cirebon. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zainul Alim LCMA. Di sini saya akan mencoba menjelaskan adab lisan dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul lisan, yaitu adab lisan. Wa ammal lisanu fa innama khuliqa lituktsira bihi dzikrullahi ta'ala wa tilawata kitabihi. Adapun lisan, ia diciptakan agar dengannya engkau bisa memperbanyak mengingat Allah Ta'ala dan membaca kitabnya. Wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi, dan dengannya dapat menunjukkan makhluk Allah ke jalannya. Wa tudhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka, serta mengungkapkan apa yang ada di hatimu dari kebutuhan agama serta duniamu. Fa idza sta'maltuhu fi ghairi ma khuliqa lahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi. Apabila engkau mempergunakannya di selain tujuan penciptaannya, maka berarti engkau mengkufuri nikmat Allah yang ada padanya. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Lisan adalah anggota tubuhmu yang paling berbahaya untukmu dan manusia lain. Wala yakubbun nasa finnari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah membuat manusia terjungkal pada lubang hidung mereka kecuali akibat lisan mereka. Nah, teman-teman, dalam penjelasan ini Imam Al-Ghazali menerangkan 4 manfaat lisan, di antara lain adalah yang pertama, digunakan untuk memperbanyak mengingat Allah Ta'ala. Ini bisa dengan memperbanyak zikir berupa tasbih, istighfar maupun sholawat. Yang kedua, membaca kitabnya, yaitu membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan makhluk Allah ke jalannya, yaitu dengan mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Bisa dengan mendirikan pengajian, menjadi mubaligh, membaca kitab seperti yang dilakukan di pesantren-pesantren, atau sekedar saat duduk bersama teman memberitahunya sekilas tentang ajaran Islam. Dan ada banyak gaya dan cara yang mengajak orang kepada kebaikan. Dan yang keempat, mengungkapkan apa yang ada di hatimu dari kebutuhan agama serta duniamu. Hal ini merupakan kebutuhan manusia secara umum dalam segi agama, seperti membaca Al-Fatihah dan tasyahud saat sholat. Sedang dalam segi dunia bisa dengan berbicara dengan orang lain mengenai keperluan kehidupan sehari-hari. Fastadhir alaihi bi ghayati quwwatika hatta la yakubbuka fi qa'ri jahannam. Maka buatlah dirimu menang atasnya sekuat tenaga, sehingga ia tidak membuatmu terjungkal ke dalam neraka. Fafil khabari, di dalam hadis disebutkan, innar rajula la yatakallamu bil kalimati liyadhaka biha ashabahu fayuhwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifan. Sungguh seorang lelaki mengucapkan sesuatu untuk membuat para sahabat-sahabatnya tertawa, lalu dengannya ia terjatuh ke dalam neraka jahanam sedalam 70 tahun. Na'udzubillah. Nah, kemudian diriwayatkan ada seorang mati syahid, waruya annahu faqutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada seorang yang mati syahid di sebuah peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, lalu ada seorang yang berkata, hani an lahu bil jannah,
enak sekali ia memperoleh surga. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi. Apa engkau tahu bila mungkin saja ia mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan pelit dengan apa yang ia butuhkan. Nah, kemudian teman-teman, Imam Al-Ghazali menyebutkan fahfad, maka ingatlah, fahfad lisanaka min thamaniyatin. Fahfad, maka jagalah, fahfad lisanaka min thamaniyatin, maka jagalah lisanmu dari 8 hal. Nah, apa saja dari 8 hal itu? Imam Al-Ghazali memaparkan 8 hal yang dilarang dilakukan oleh lisan. Yang pertama adalah dusta, yang kedua tidak menepati janji, yang ketiga bergosip, yang keempat adu mulut, berdebat serta berbicara terlalu tinggi dengan orang-orang, yang kelima memuji diri sendiri, yang keenam melaknati, yang ketujuh mendoakan buruk pada makhluk, dan yang kedelapan bercanda dengan candaan yang tidak diperbolehkan seperti hinaan serta menertawakan orang lain. Al-awwalul kizbu. Nah, yang pertama ini adalah dusta. Fahfad minhu lisanaka fil jiddi wal hazli wa la tu'awid lisanaka al-kizba hazlan fayatada'a ilal jiddi wal kizbu min ummahatil kabairi thumma innaka idza 'urifta bidzalika saqatat 'ada latuka wa thiqatu biqaulika wa tasdari kal a'yunu wa taqiruka. Artinya jagalah lisanmu darinya, baik saat mengucapkan hal serius atau bercanda. Jangan biasakan lisanmu berdusta saat bercanda hingga menular saat serius. Nah, teman-teman, di sini Imam Ghazali menerangkan dusta adalah induk dosa-dosa besar, dan saat engkau dikenal sebagai pendusta, maka gugurlah sifat adilmu dan dapat dipercayanya ucapanmu. Mata-mata manusia akan memandangmu rendah dan hina. Yang kedua adalah atsanil khalfu fil wa'di. Yang kedua adalah menjauhi sifat tidak menepati janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafi bihi bal yanbaghi an yakuna ihsanuka ilan nasi fi'lan bila qaulin. Jangan sampai engkau menjanjikan sesuatu dan engkau tidak menepatinya. Bahkan sebaiknya sikap baikmu pada manusia adalah berupa perbuatan tanpa mengumbar janji. Fa in turta ilal wa'di fa iyyaka an tukhallifa illa li'ajzin aw daruratin. Apabila engkau terpaksa berjanji, maka jangan sampai engkau berkhianat kecuali sebab tak mampu atau keadaan darurat. Fa inna dzalika min amaratin nifaqi wa khaba'ithil akhlaqi. Hal itu merupakan tanda-tanda kemunafikan serta akhlak yang hina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in shama wa shalla." Ada 3 hal, siapa yang ketiganya ada padanya, maka ia menyerupai orang yang munafik meski ia puasa dan sholat. Man, siapa orang tersebut? Man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, orang tersebut adalah orang yang ketika ia berbicara, ia berdusta, ketika berjanji, ia tidak menepati, dan ketika ia dipercaya. Dan yang terakhir adalah menjauhi candaan yang tidak diperbolehkan, hinaan, serta menertawakan orang lain. Atsaminu al-muzahu was-sukhriyatu wal-istihza'u bin-nasi. Fahfad lisanaka minhu fil jiddi wal hazli fa innahu yuriqu ma al-wajhi
wa yusqitul mahabata wa yastajirul wahsyata wa yu'dhil quluba wa huwa mabda'ul lajaji wal ghadbi wat tasarumi wa yaghrisul hiqda fil qulubi fala tumazih ahadan fa in mazahaka ahadun fala tujibhu wa a'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa kun minal ladina idza marru bil lagwi marru kiraman. Maka jagalah lisanmu darinya, baik tatkala serius maupun tidak serius. Ketika hal tersebut menghilangkan air wajah, menjatuhkan kewibawaan, membuat hati sedih serta dapat menyakiti hati. Ketiganya adalah awal permusuhan, kebencian, memutus tali silaturahmi, serta menanamkan dendam pada hati. Jangan bercanda dengan candaan yang dilarang pada satu orang pun. Apabila ada yang mengajak melakukan hal itu, maka jangan menjawabnya. Berpalinglah dari mereka sampai sibuk membicarakan selainnya. Jadilah orang yang ketika melewati hal yang sia-sia, mereka lewat layaknya orang yang mulia. Nah, fahadhihi majami'u afatil lisani wala yu'inuka alaihi illa al-uzlatu aw mulazimatus sumti illa biqadri ad-darurati. Faqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an yad'u hajaran fi fayhi liyamna'ahu dzalika minal kalami bi ghairi daruratin wa yushiru ila lisanihi wa yaqulu hadzal ladzi awradanil mawarida fahtariz minhu bijuhdika fa innahu aqwa asbabi halakika fid dunya wal akhirah. Ini adalah sekumpulan bahaya lisan. Tidak ada yang bisa menolongmu kecuali menyendiri atau senantiasa diam kecuali sebatas keperluan mendesak. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an meletakkan batu di mulut beliau untuk mencegah beliau berbicara tanpa kebutuhan. Beliau pernah menunjuk mulut beliau dan berkata, "Inilah yang membuatku sampai ke beberapa tempat." Maka jagalah lisan sekuat tenaga. Lisan adalah penyebab kehancuranmu yang paling kuat di dunia serta akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya semoga dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya mohon maaf apabila ada beberapa kata yang kurang pas atau beberapa arti yang kurang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.